Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan juga tak lupa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melakukan beragam aktivitas dan juga masih bisa kita berkiprah di dunia ini. Dan sungguh sangat amat beruntung orang-orang yang melakukan aktivitas yang kita lakukan adalah untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan hari ini saya bersyukur karena saya bisa bersilaturahim dengan orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang orang yang luar biasa? Karena beliau ini hari-harinya adalah melayani umat untuk bisa beribadah, yaitu ibadah yang paripurna yang memang Allah ajarkan, yaitu ibadah haji dan juga umroh. Yaitu beliau adalah Bapak Direktorat Jenderal Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama Republik Indonesia Kantor Pusat, yaitu Bapak Haji Arsyad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak sahabat-sahabatku, saya ingin bincang-bincang banyak tentang masalah haji dan umroh yang seringkali banyak mengalami kekisruhan di masyarakat, yang terkadang kita seringkali bahkan menyudutkan Departemen Agama. Padahal Departemen Agama adalah sebagai penyelenggara yang memang memfasilitasi, bukan mendominasi, karena ada juga penyelenggaraan haji itu yang dilakukan juga oleh pihak travel yang kadang ketika ditegur travelnya lebih banyak ngambek, ya kan? Padahal Departemen Agama sudah banyak memberikan edukasi baik melalui medsos ataupun melalui media-media yang lain. Jadi saya ingin sejenak pengen tahu penyelenggaraan haji dan umroh yang dilakukan dari tahun ke tahun itu seperti apa gitu, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari Kementerian Agama, kita ada unit eselon 1 yang mengurusi kaitan dengan haji dan umroh, yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dan saya sendiri Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji, yang mengurusi kaitan dengan pembinaan kepada jemaah haji, pembinaan kepada petugas haji, dan pembinaan kepada lembaga bina haji, yaitu seperti KBIHU ya. Dan pemerintah setiap tahun berupaya melakukan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan kaitan dengan layanan baik kepada jemaah haji ataupun jemaah umroh. Dan ini saya kira terbukti dari meningkatnya angka atau indeks kepuasan jemaah haji yang diterbitkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, setiap tahunnya ya. Dan alhamdulillah kita di tahun 2024 juga ada upaya-upaya bagaimana untuk meningkatkan layanan kepada jamaah haji, baik kaitan dengan layanan di tanah air, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Jadi terus saya tanya juga, karena di tahun lalu saya dapat informasi dan juga berita beredar bahwa jamaah haji begitu sangat membludak seiring karena memang sempat terhentinya selama 3 tahun. Bagaimana merespon tentang berita itu? Ya, betul, tahun 2023 kemarin memang jumlah haji yang berangkat ke Tanah Suci jumlahnya sangat-sangat banyak. Saya katakan ini emang di luar perkiraan yang kita pikirkan juga ya. Di tahun 2020-2021 kan memang tidak ada haji karena pandemi COVID ya. Kemudian 2022 ada keberangkatan haji tapi ada pembatasan umur ya. Nah, maka tahun 2023 ketika tidak ada pembatasan tersebut, maka jemaah haji numplek seluruhnya di tahun 2023 ya. Dan kami juga mendapatkan laporan dari pihak Arab Saudi, baik dari syarikat ataupun pihak resmi ya, bahwa ada sebagian jamaah haji yang berangkat tidak menggunakan visa haji, artinya visa di luar visa haji ya. Dari aturan hal tersebut tidak diperbolehkan karena saat ini memang Saudi juga sedang gencar-gencarnya kaitan dengan program la hajja illa bitasrih, jadi tidak ada haji kecuali mereka yang itu. Mohon maaf Pak Arsyad, itu kalau misalnya ketangkap kayak gitu kena ini nggak, kena hukum nggak itu? Kena aturan Arab Saudi ya. Pertama mereka akan dipulangkan melalui jalur deportasi. Di samping itu juga mereka akan terkena sanksi tidak boleh masuk ke Arab Saudi dalam jangka waktu
10 tahun ya. Kalau pemerintah Indonesia gimana tuh? Saya kira sama. Kita juga concern kaitan dengan masalah pemberangkatan jamaah haji ya. Dan kita hanya memberangkatkan jamaah-jamaah yang resmi, artinya pemegang visa haji baik melalui program jemaah haji reguler ataupun jemaah haji khusus ya. Nah sekarang saya mau tanya, karena banyak beredar di medsos baik Facebook, Instagram, TikTok, ya, dan juga medsos yang lainnya, banyak orang yang jualan haji saat ini daftar, saat ini dijamin berangkat. Itu gimana menurut Pak Arsyad? Saya kira informasi ini patut kita curigai ya. Kami sudah bertemu dengan pimpinan Masyarik ya, Dr. Muhammad Amin Indragiri yang langsung bertanggung jawab kaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi ya, jadi di luar Kementerian Haji ya. Dan kami juga pernah berkomunikasi dengan pejabat dari Kementerian Haji bahwa tahun 2024 ini mereka akan secara ketat ya memeriksa jamaah-jamaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi ya. Khususnya mungkin nanti pada saat puncak haji, saya kira tempat-tempat pemeriksaan yang sering kita sebut dengan checkpoint itu akan jauh lebih ketat ya. Kami kemarin di bulan Ramadan pun berangkat ke Tanah Suci ya. Dari Madinah yang biasanya hanya diperiksa 1-2 kali, itu bisa langsung lebih dari 4-5 kali kita periksa ya. Karena Ramadan agak padat ya. Nah, saya kira ini akan diberlakukan juga ya, pola seperti yang saya lewati di bulan Ramadan pada bulan haji nanti ya. Artinya apa? Saudi emang sedang ketat-ketatnya kaitan dengan istilah izin untuk keberangkatan. Tidak ada visa yang diberangkatkan kecuali adalah visa haji. Jadi makanya ketika ada penawaran-penawaran yang disampaikan baik melalui media sosial ataupun media yang lainnya, saya kira ini patut dicurigai ya, dengan bahasa haji tidak perlu ngantri, haji bisa langsung berangkat ya. Karena apa? Karena saya kira saat ini kan kuota yang ada pun kan memang dibatasi ya. Nah, jadi Saudi dengan Masjidil Haram, walaupun saat ini sedang ada pembangunan, kemudian Masjid Nabawi ada pembangunan, tapi kan untuk wilayah Mina itu kan sangat terbatas sekali ya. Nah, jadi kami mohon pengertian dari seluruh para jamaah haji. Saya kira untuk tidak tergiur cepat memutuskan untuk bisa ikut serta dalam pemberangkatan haji tanpa antri, dan ini sangat-sangat berisiko ya, sangat berisiko. Kalau yang visa Furoda dan Mujmalah itu gimana? Kalau Mujamalah itu adalah visanya visa haji, visa haji. Cuma memang kan pengelolaannya itu kan dari pihak perwakilan Arab Saudi itu mereka punya mitra-mitra di sini, di tanah air itu, baik dengan kepolisian ataupun dengan pihak keamanan, TNI dan lain-lain, atau ormas Islam, atau mungkin mitra strategis mereka di Indonesia. Kalau yang Furoda dan Mujmalah itu bisa berangkat hari ini daftar, kemudian untuk Furoda dan Mujamalah selama menggunakan visa haji, saya kira bisa langsung berangkat bisa, ya? Bisa, tentu ya? Mungkin pembiayaannya mungkin pembiayaan dan kuotanya gimana itu? Terbatas juga? Saya kira pasti terbatas ya. Karena walaupun bagaimana yang namanya Saudi tetap mempertimbangkan betul kaitan dengan ketersediaan tempat ya. Jangan sampai nanti memberikan semacam izin tapi mungkin tempat yang tersedia di sana ternyata sangat terbatas. Ini juga bisa mengganggu. Baik Pak Arsyad, tadi kaitan dengan penyelenggaraan haji sekarang, karena Pak Arsyad ini adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Haji dan juga para pembimbing haji. Menurut Pak Arsyad, pentingkah selain tentang manasik ritual, tentang jamaah haji juga diberikan tentang manasik esensial? Iya. Pada prinsipnya gini, jamaah haji kita saat ini emang sebelum berangkat emang sebagian besar mereka juga belum mengetahui kaitan dengan manasik ya. Jadi titik utama dan titik fokus itu yang mengetahui kaitan dengan hukum manasik haji itu sendiri ya. Nah, untuk peningkatan
kaitan dengan aplikasi, mereka memahami kaitan dengan beberapa syair atau tahapan haji, supaya itu bisa jauh lebih mengena. Saya kira pengertian mereka, penghayatan mereka terhadap filosofi atau hikmah haji juga penting dan diperlukan juga, saya kira. Dan juga termasuk mungkin para pembimbingnya ya. Ya, saya kira para pembimbingnya pun harus mengetahui apa itu makna wukuf. Ya, di samping wukuf itu mereka berkumpul di Padang Arafah juga punya makna yang lebih luas yang bisa diimplementasikan ketika mereka di tanah air ya. Baik sahabat-sahabatku, itulah bincang-bincang kita secara singkat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yaitu Bapak Arsyad Hidayat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan informasi yang akurat, sehingga kita tidak lagi mudah tergiur dengan iming-iming dan juga kemudahan ketika mau berangkat haji ataupun umroh, sehingga kita jangan sampai kemudian menyesal, bahkan kemudian terkesan menyalahkan Allah yang kemudian diawali dengan menyalahi pihak penyelenggara, padahal kitanya sendiri yang memang kurang waspada, kurang teliti, sehingga kita karena tergiur dengan ingin cepat berangkat. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.